Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marinda Lutfia Muhtar dari jurusan Sekretaris Public Relation. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi dari mata kuliah Komunikasi Massa selama 1 semester ini. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Jenis-jenis media massa. Yang pertama, ada media cetak atau printed media. Pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920-an. Lalu yang kedua ada media elektronik seperti radio, televisi. Lalu yang ketiga ada media massa internet atau online media. Kemampuannya lebih unggul dibandingkan media cetak dan media elektronik. Populer sejak abad di 21. Media massa internet ini tidak harus dikelola oleh sebuah perusahaan layaknya media cetak dan media elektronik. Karakteristik media massa: komunikasinya terlembaga, bersifat umum atau publik, komunikasi anonim dan heterogen. Pesannya disampaikan secara serempak dalam waktu yang bersamaan, mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik, bersifat satu arah, dan stimulasi alat indera terbatas, juga umpan balik yang tertunda. Bagaimana orang menggunakan media massa? Biasanya digunakan sebagai pengetahuan, hiburan, mengurangi rasa bosan. Proses komunikasi massa, suatu peristiwa yang berlangsung secara kontinu, tidak diketahui kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Ciri dari komunikasi massa: adanya faktor produksi dan distribusi pesan, adanya pesan yang kontinu, adanya sejumlah individu yang terlibat, melibatkan banyak komponen dibanding komunikasi lainnya. Menurut Wibblescamp, memerlukan 3 komponen. Yang pertama, komunikator, pesan, dan juga komunikan. Efek dari komunikasi massa. Yang pertama ada efek kehadiran media massa berpengaruh pada ekonomi, sosial, penjadwalan kegiatan sehari-hari, efek hilangnya perasaan tidak nyaman, dan efek menumbuhkan perasaan tertentu. Yang kedua ada efek dari pesan. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan behavioral. Teori-teori pers. Fungsi sebenarnya pers adalah memberitahukan apa yang pemerintah lakukan kepada rakyat. Teori pers yang pertama, ada teori pers otoriter. Pemegang kekuasaannya mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan. Yang kedua, ada teori pers bebas. Pers menjadi mitra dalam mencari kebenaran, bukan sebagai alat pemerintah. Lalu yang ketiga, ada teori pers bertanggung jawab. Tujuan dari teori tersebut adalah mengembalikan fungsi pers sebagai pelayan masyarakat, melaksanakan kontrol sosial, juga pers menjadi milik masyarakat yang melayani dan menghilangkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu selanjutnya ada teori pers komunis. Pada teori ini tidak terdapat pers bebas, yang ada pers pemerintah. Segalanya memerlukan keputusan dan penetapan dilakukan oleh para pejabat pemerintah sendiri. Teori pada komunikasi massa. Yang pertama ada teori peluru atau jarum hipodemik. Pada teori ini, media massa mengubah atau mengendalikan perilaku publik. Lalu yang kedua ada teori komunikasi banyak tahap atau multi-step flow teori. Teori satu tahap, one step flow, yaitu media langsung menjangkau atau mempengaruhi komunikan. Yang kedua, ada teori 2 tahap atau two step flow, pengaruh media melalui pihak ketiga, yakni pemimpin opini yang lebih dipercaya publik dalam situasi yang lebih pribadi. Lalu yang selanjutnya ada teori banyak tahap atau multi step flow. Yang ketiga, ada teori proses selektif. Publik cenderung melakukan terpaan seleksi dan menolak pesan yang berbeda dengan keyakinan mereka. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial. Pemirsa meniru apa yang mereka lihat di televisi melalui proses pembelajaran hasil pengamatan. Yang kelima ada teori difusi inovasi. Media berperan menyebarkan pesan-pesan sebagai ide, karya, atau objek yang dianggap baru. Yang keenam ada teori kultivasi. Media, khususnya TV, adalah sarana belajar tentang masyarakat, kultur, dunia, orang-orang, dan adat kebiasaannya. TV mempengaruhi ide penonton tentang gambaran dunia. Selanjutnya ada model dari komunikasi massa. Ada 1 tahap, 2 tahap, banyak tahap, uses and gratification,
Dan agenda setting model. Etika komunikasi massa. Etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruknya manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Etika dalam komunikasi massa yaitu berkaitan dengan informasi yang benar dan jujur sesuai fakta sesungguhnya, berlaku adil dalam menyajikan informasi, tidak memihak salah satu golongan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan hindari kata-kata provokatif. Dan yang terakhir adalah hindari gambar-gambar yang seronok. Hambatan dalam komunikasi massa meliputi hambatan psikologis atau unsur kegiatan psikis manusia, meliputi kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Lalu ada hambatan sosiokultural yang meliputi aneka etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampu berbahasa Indonesia, faktor semantik atau bahasa, pendidikan yang belum merata, dan hambatan mekanis. Lalu selanjutnya ada hambatan interaksi verbal. Polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim. Lalu ada orientasi intensional. Terjadi apabila kita bertindak seakan-akan label lebih penting daripada orangnya sendiri. Biasanya dilakukan oleh komunikan kepada komunikator. Sistem media massa di Indonesia. Fungsi pers. Fungsi pers itu sendiri adalah sebagai sarana atau media penyampaian suatu inovasi atau pembaharuan dapat sampai ke masyarakat. Sebagai pengamat, forum, dan guru, mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Arti penting pers menjadi salah satu unsur sistem komunikasi yang penting. Tujuan pers juga menjadi tujuan sistem komunikasi itu sendiri. Pers dalam komunikasi sebagai unsur pengolah data, peristiwa, ide, atau gabungan ketiganya menjadi sebuah output sistem komunikasi. Sistem pers di Indonesia. Indonesia termasuk pada sistem pers tanggung jawab sosial, di mana dalam aktivitasnya pers harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat. Media massa versus benturan kepentingan. Media massa sebagai lembaga atau institusional di Indonesia merupakan salah satu bagian atau subsistem sosial politik. Karenanya kajian tentang permasalahan media massa tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang permasalahan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berlaku di masyarakat atau negara di mana media tersebut berada. PR dan komunikasi massa. PR atau public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Tujuan PR yaitu menciptakan pemahaman antara perusahaan dan publiknya, membangun citra korporat, membentuk goodwill dan kerjasama, dan membentuk opini publik yang favorable. Selanjutnya ada fungsi dari PR itu sendiri, memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dan publiknya, melayani kepentingan publik dengan baik, dan memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. PR dan media massa hubungannya sangat simbiosis mutualisme, karena institusi membutuhkan media eksternal untuk menyebarkan informasi internal, dan media juga membutuhkan institusi sebagai sumber berita. Kepentingan media terhadap institusi sebatas menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat atau pembaca. Media relation, tujuan hubungan dengan media yaitu untuk membangun kesadaran melalui sumber-sumber pihak ketiga, untuk membuat pemahaman tentang suatu masalah atau posisi, untuk mengembangkan citra publik, goodwill terhadap organisasi, untuk mempublikasikan produk atau jasa baru. Peran media itu sendiri adalah untuk menceritakan sebuah cerita, tidak untuk menceritakan kisah Anda. Nilai dari media relation: peningkatan reputasi, respon terhadap krisis, pengenalan kembali, dan pengenalan produk baru. Efek atau dampak komunikasi massa terhadap PR atau public relation menurut saya memberikan pengaruh besar dalam membantu membuat citra perusahaan yang baik,
terhadap publik, karena media dapat mempengaruhi massa dan juga menjadi sarana untuk menyampaikan kepada publik. Tapi harus berhati-hati karena kebanyakan media sekarang ditunggangi oleh beberapa pihak tertentu. Maka, buatlah hubungan baik dengan media massa. Sekian materi rangkuman yang saya paparkan selama 1 semester ini dari mata kuliah komunikasi massa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.